Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia dan semua makhluk tidak saling menipu dan tidak saling menjahati. Habib-habib Ba'alwi yang sekarang terbukti berdasarkan tes kajian kitab nasab maupun hasil tes DNA dari beberapa di antara mereka yang sudah melakukan tes, terbukti sebagai Habib-habib Ba'alwi itu terbukti sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan terbukti Habib-habib Ba'alwi itu adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Itu bukan NU dan bukan Muhammadiyah. Lebih tepatnya mereka menjadi benalu, bahkan mungkin kanker bagi NU khususnya, dan mudah-mudahan tidak terjadi di Muhammadiyah gitu. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah, NU dan Habib itu kan organisasinya kan Rabithah Alawiyah. Jadi yang pertama berdiri kan adalah Muhammadiyah. Ini saya catat Muhammadiyah itu berdiri tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Ada juga yang mengatakan Muhammadiyah sudah berdiri tanggal 8 Agustus 1912. Kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama, itu berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Tuh. Kalau Muhammadiyah itu diprakarsai oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian ada triumviratnya Kiai Ahmad Dahlan, Mas Rasid dan Sosro Sugondo. Begitu juga di Nahdlatul Ulama, itu triumviratnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asngari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Samsuri. Nah, setelah itu pada 2 tahun setelah NU berdiri, berdirilah Rabithah Alawiyah tanggal 27 Desember 1928, didirikan oleh Ali bin Thohir Al-Haddad dan kawan-kawan. Nah, tujuannya Rabithah Alawiyah itu mencatat Dzurriyyat Nabi, memang anunya begitu. Dan sekarang terbukti, tidak terbukti. Dan kelompok Habib Ba'alwi itu, Habib Ba'alwi yang dari Yaman, bukan dari Arab, tapi dari Yaman itu, sepanjang sejarah Indonesia, tidak pernah terlibat apapun, kecuali terlibat membuat kacau saja. Misalnya dimulai dari kebangkitan nasional, atau perang-perang sebelumnya, nggak ada yang Habib. Kalau bahwa sekarang itu di Ponorogo mau dihabibkan, itu kan pemalsuan sejarah gitu. Atau Sopowi jenis yang dibinyayakan juga itu siapa? Panglima Mataram ya, dan yang lain-lain. Jadi itu sebelum perang-perang kerajaan itu juga tidak pernah melibatkan Habib-habib Ba'alwi dari Yaman, karena mereka juga belum ke sini. Mereka ke sini kan tahun abad 18-19 didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja sebagai antek-antek kolonial Belanda untuk mengendalikan gerakan politik umat Islam. Itu untuk mengembosi lah dengan tokoh yang paling legendaris, yaitu si Osman bin Yahya, Habib Osman bin Yahya, Mufti Batavia, yang mendoakan Ratu Wilhelmina untuk panjang umur dan mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda. Dan menciptakan barisan kapiten-kapiten Arab, lebih tepatnya sebenarnya kapiten-kapiten Yaman. Nah, itu ya. Dan kemudian pada masa pergerakan, nggak ada itu Habib-habib Ba'alwi kok memikirkan Indonesia. Pada masa pergerakan kebangkitan nasional nggak ada, nggak satupun itu. Kemudian juga pada Sumpah Pemuda itu nggak ada perwakilan dari Habib Ba'alwi. Kemudian pada Revolusi 45 nggak ada. Yang ada adalah pemberontak komunis namanya Muso, itu adalah Habib, gitu. Di mana itu? Pemberontakan Madiun, ya tak? Kemudian juga berontak lagi itu Habib yang memimpin PKI berikutnya, DN Aidit, ya tak? Dan didampingi oleh yang di Kalimantan ada sepasang barak-bah, gitu. Pada tahun peristiwa pemberontakan PKI 65. Ya pantas memang Yaman itu ya. Waktu itu kan juga Partai Komunis yang menang, dan wakil presidennya juga dari Habib ikut komunis itu. Dan hari ini kalau kita perhatikan itu Habib-habib mulai masuk ke struktural PBNU. Makanya kemarin 21 November saya secara
terbuka, melonseng permohonan terbuka kepada Ketum PBNU untuk menonaktifkan atau memecat semua Habib dari struktural PBNU. Kenapa? Dia dengan berbagai macam alasan. Nah, ini nanti tautannya saya berikan, itu sudah saya launching tanggal 21 November kemarin itu. Dan ya Ketum PBNU Gus Yahya ya pusing juga. Jadi kenapa begitu? Ya dengan segala macam sepak terjang mereka, para Habib ini menurut saya benar-benar benalu dan bahkan kanker untuk Nahdlatul Ulama, khususnya untuk Indonesia pada umumnya gitu, untuk paham kebangsaan, kesetaraan pada umumnya gitu. Dari mereka merusak sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah nasional, klaim-klaim makam-makam yang dibalawikan dan seterusnya, dan bahkan sekarang itu mulai klaim sanad ilmu. Jadi ilmunya Kiai NU itu kan ya dari Hijaz semuanya, itu dari Hijaz, bukan dari Yaman. Ya dari Yaman itu kan ya akhir-akhir ini aja, kayak si Sopoi Fahru Razi itu itu harusnya dipecat oleh Ketum PBNU itu. Salah satu ketua umum, salah satu ketua di PBNU hari ini. Kemudian katanya itu menantunya atau putranya Kiai Miftahul Ahyar itu juga mengambil sanad ilmu di Yaman gitu. Nah bedanya apa? Sanad Hijaz dan sanad Yaman. Sanad Yaman itu penuh dengan halusinasi, penuh dengan omong kosong, penuh dengan pemalsuan. Wong nasabnya aja palsu. Tuh. Kemudian penuh dengan plagiat. Misalnya satu contoh, saya itu dulu kan ya diakui atau tidak diakui, saya itu kan termasuk orang yang mempopulerkan itu kitab Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Nah itu saya terlena kan. Intinya saya terlena lah. Ya ceritanya panjang nanti. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjelaskan. Tapi intinya setelah kita pelajari benar ya Simtud Duror itu kan cuma plagiat dari Adibai. Cuma plagiat dari Saraful Anam. Ya memang Adibai itu memang mensaripatikan Saraful Anam. Tetapi kan penulisnya membuat disclaimer ini adalah ringkasan dari Saraful Anam. Sementara kalau Simtud Duror itu diklaim sebagai karya asli, sebagai bahkan didikte oleh Rasulullah. Ini kan benar-benar kurang ajar kayak gitu itu. Sudah plagiat, nggak ngakui, malah ngaku yang mendikte Rasulullah. Jadi penuh dengan halusinasi. Makam-makam palsu, wali-wali palsu, tokoh-tokoh fiktif. Gitu. Jadi kita diajak untuk mundur untuk ke zaman Ashabul Kahfi atau apa. Ashabul Kahfi aja nggak halu ya, ilmiah ya. Gitu. Sementara kalau mazhab Hijaz itu adalah mazhab yang menyeimbangkan antara tasawuf, sufisme dengan rasionalitas, dengan pertanggungjawaban akademis yang tertib, yang jelas. Nah oleh karena itu ini lama-lama kalau anak-anak NU itu tidak menjauhkan diri dari Habib, malah ke Yaman, ke Tarim, kota kecil yang kere dan nggak pernah bisa memberikan berkah kepada Yaman yang terus-menerus kacau balau, perang dan kere dan pemberontakan dan lain-lain itu. Tuh, ya nanti bencana yang ada di Yaman itu bisa terbawa ke Indonesia. Nah oleh karena itu kita harus keras tegas, terutama ya kalau ya saya sendirilah sebagai orang yang selalu mengaku sebagai Gus Durian dan merasa diri sebagai NU kultural. Mbah Buyut saya juga deklarator NU wilayah Jogja. Ada tulisannya juga ada, sejarah di NU juga ada. Itu saya merasa harus menyampaikan ini untuk kepentingan kebangsaan kita, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita sudah bicara Nahdlatul Ulama itu sebenarnya ya sudah 60-70% warga bangsa Nusantara masalahnya itu. Jadi ya kalau kita mau terus dihinggapi oleh penyakit halusinasi dan hal-hal yang tidak ilmiah dan dibawa ke alam-alam gaib yang nggak jelas, yang tidak rasional, yang membuat seperti contohnya itu Yaman, kacau balau, perang, ramutu, kere, gitu. Ya ikutilah Habib. Tapi kalau kita mau mewarisi kejayaan bangsa Nusantara, tanah kita ini kan tanah surga, gitu. Jamrut Katulistiwa. Ya kita kelola dengan benar sesuai dengan warisan Wali Songo. Gitu. Wali Songo kan juga sanad ilmunya kan ke Hijaz, gitu.
Jadi jauhi oleh kalian para Habibah Alawi sampai mereka mengaku diri mereka bukan turunan Nabi, dan sampai mereka mengaku bahwa ajaran-ajaran mereka itu berbahaya untuk kebangsaan kita, untuk Nahdlatul Ulama. Kalau itu tidak, ya merdeka, kita lawan terus. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada yang salah.